semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran
di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami itu menjadi hidup yang membawa berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang dapat dibaca oleh orang-orang yang ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang berarti dan berharga di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang telah memilih dan memanggil setiap kami. Dan biarlah kami sadar dan tahu akan hal itu ya Bapa, bahwa hidup kami adalah hidup untuk menghasilkan buah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami terus belajar dan belajar untuk kami dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang dapat dinikmati oleh orang lain ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang diberkati ya Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami banyak orang yang mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia nama Engkau ya Bapa. Sebentar kami mau memuji memuliakan Allah dari tempat ini. Biarlah sukacita surga, anggur yang baru, kekuatan yang baru itu Tuhan limpah-limpahkan lebih lagi bagi kami. Sehingga apapun situasi dan kondisi hari-hari ini, kami tetap bersukacita di hadapan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau sumber sukacita kami. Terpuji dan termulia nama Allah kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami siap memuliakan Allah bersama-sama. Kita katakan amin. Haleluya. Mari sekali kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Shalom Tuhan. Biarlah hari-hari ini perkenanan Tuhan, hati Tuhan itu selalu ada bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Bukan bangkit, biarlah roh kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kebangkitannya, ku mengenapi
bertelut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua kita rindu, amin. Amin. Karena itu, mari persiapkan diri. Mari persiapkan diri untuk menjadi saksi bagi orang-orang sekitar kita, amin. Silakan duduk umat Tuhan yang diberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sembari kita membawa persembahan kita kepada yang bertugas kami persilakan. Ya Rabbi syukur. Ya Rabbi syukur. Engkau Bapa yang mengasihiku,
Terima kasih buat perkenanan-Mu ada bagi kami ya Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang menguasai seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami. Engkau meluputkan kami daripada yang jahat ya Tuhan. Terima kasih saat ini ya Bapa, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit dan semakin sukar, dan sulit kami juga mengerti kapan ya Tuhan masa yang sulit, masa yang sukar ini berakhir ya Tuhan. Oleh karena itu kami yang datang kepada kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan itu ya Tuhan, yaitu kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh hati kami melekat hanya kepada Tuhan, tempat pengharapan kami menaruhkan iman kami hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, ambil alihlah seluruh hidup kami. Kami mau terus Engkau tuntun ya Tuhan, berjalan dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, terus Engkau menuntun kami ya Bapa. Lalu kebenaran firman pada saat ini akan mengubahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kami tidak mau biasa-biasa ya Tuhan, tapi Kau menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tapi mau melakukan kebenaran-Mu. Sebab itulah Kau menyatakan kami menjadi orang yang bijaksana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau menjadi orang bijaksana. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh ya Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan peka akan mendengarkan suara-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi kami setiap pribadi lepas pribadi umat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan hamba-Mu terlebih lagi kami menyampaikan isi hati firman-Mu. Urapilah ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin besar, semakin luar biasa yang tampak dan kelihatan dari pemberitaan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Yes, luar biasa. Bisa Om? Ya, puji nama Tuhan pada hari ini. Ya, kesempatan yang diberikan, dipercayakan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dengan tema dasar hidup gereja Tuhan. Ya, diklik aja PowerPoint-nya. Ya, dasar hidup gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita dengar ya bagaimana keadaan kita yang kita perhatikan di sekeliling kita semakin tidak baik. Ya, mungkin di daerah kita tidak begitu banyak yang kita dengar tentang peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Tiba-tiba ya saya pun sendiri terkejut ya ketika ada mantan guru saya waktu SMA. Dia seorang yang berbadan kekar, orang yang begitu pintar ya. Dia guru fisika saya dulu di SMA di Pematang Siantar. Ya masih pada waktu saya SMA dia masih muda ya, masih umur 30-an, masih cukup muda lah. Kemudian beberapa hari lalu saya dengar beritanya dia sudah meninggal ya. Terus saya tanya kawan, akibat apa? Karena apa dia meninggal? Kemudian beberapa orang belum tahu apa sebabnya. Cuma ada penyakit riwayat dia memang ada jantungnya, katanya ada penyakit jantungnya. Kemudian tak berapa kemudian ya ada informasi mengatakan dia dikuburkan secara COVID ya, protokol prokes COVID. Nah, ternyata dia mengidap COVID. Nah, sangat dikejutkan. Semua kematian hari-hari ini kita dengar itu dikarenakan karena COVID ya. Jadi sangat berbeda dengan tahun lalu. Kalau kita lihat bagaimana auranya di tahun lalu, tahun 2020 dengan tahun 2021 ini lebih sadis memang, sangat terbukti. Dan kita tidak boleh main-main dengan keadaan ini. Walaupun di kota kita memang kita tidak merasa seperti dengan kota-kota lain
Tapi kalau di kota-kota lain kayak Medan, Pematang Siantar dan yang lainnya sudah. Mungkin ada beberapa kasus juga di tempat ini, mungkin disembunyikan oleh dinas kesehatan, ya. Saya dengar informasi dari beberapa teman, ada mengatakan, oh ada juga di jalan sana, keluarga sana sudah terinfeksi, terpapar COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini suatu gambaran bagi kita bahwa malaikat maut itu begitu gencarnya menyerang manusia hari-hari ini. Ya, kemudian kita ya dikonfirmasi oleh para hamba-hamba Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan yang menyatakan bahwa memang kematian di mana-mana sudah ada, sangat merajalela, terlebih di Pulau Jawa. Jadi ada hamba Tuhan yang pernah mungkin kita dengar namanya Evangelis Daud Tony. Dia sendiri mengatakan dia mendapat ya sesuatu dari Tuhan bahwa di bulan Juli, ya di bulan Juli, selama bulan Juli ini memang sudah kita lalui, di Pulau Jawa itu akan banyak kematian, dan itu terbukti. Ya, memang dia sebutkan hanya sekitar Pulau Jawa, tapi kita sebagai satu bangsa, ya tidak hanya kita melihat Jawa, tapi kita lihat juga kita yang ada di Sumatera. Kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga. Memang kita tidak perlu takutkan yang namanya kematian, ya. Kematian karena tubuh kita ini harus mengalami kematian, ya. Kita tak perlu takutkan, tapi yang perlu di sini kita perlu yang namanya kewaspadaan. Memang masalah kelahiran dan kematian itu adalah kedaulatan Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Siapa di sini yang mengira atau berpikir bahwa aku kok dilahirkan di keluarga yang kami boleh ada saat ini? Ada kita nggak berpikir, kok bisa aku ada? Kenapa aku nggak ada di Amerika ya? Kenapa aku nggak ada di negara yang maju ya? Pernah kita berpikir sekilas seperti itu? Pasti. Tapi kita bagian kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih, oh aku maunya di negara maju lah, supaya aku hidup ya lebih mapan lah, menguasai semuanya lah, menikmati semuanya lah. Tapi kenapa aku udah di Indonesia ini, di keluargaku, ya saat ini aku ada? Itu tidak ada pilihan kita di sana. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, ya kita ada di dalam rencananya. Kita diciptakan Tuhan, diadakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah hanya satu tujuan, untuk memuliakan Dia. Itulah tujuan Tuhan. Tidak peduli kita mau ada di keluarga mana, mau di negara mana, mau di bangsa mana, apakah negara maju, negara miskin sedang berkembang seperti Indonesia ini, itu tidak menjadi pengaruh kepada Tuhan. Tetapi yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita dalam menjalani hidup kita ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu merupakan pilihan bagi kita untuk menjadi dewasa, bertumbuh secara rohani di dalam Kristus Tuhan. Itu adalah pilihan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Itu adalah pilihan. Kita sudah dianugerahkan Tuhan kehidupan. Kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga besar kita. Ya mungkin kita masih ada yang masih anak-anak muda, ada yang sudah berumah tangga. Kita ada di tengah-tengah keluarga itu. Maka pilihan yang harus kita tempuh adalah kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus menjadi pribadi yang peka dan bijaksana untuk menyikapi keadaan zaman ini. Nah, di dalam kitab Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ada saya tuliskan di slide, dikatakan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Walaupun Paulus menuliskan kitab Efesus ini 2000 tahun yang lalu, tetapi dia sudah bisa melihat bahwa keadaan hari bukanlah semakin baik, mereka semakin jahat. Dan itu akan menjadi realita yang terjadi hingga pada hari ini.
Kemudian ayat 7 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, tujuan kita diciptakan Tuhan, dijadikan Tuhan ada di dunia ini, di tengah-tengah keluarga besar kita, adalah kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi jangan izinkan kita tidak peka, tidak bisa bijaksana menyikapi keadaan-keadaan sekeliling kita hari-hari ini. Jadi jangan acuh tidak acuh dengan keadaan zaman. COVID-19 diizinkan Tuhan seperti malaikat maut. Seperti malaikat maut untuk menguji iman kita. Apakah kita masih percaya dan setia kepada Tuhan? Jadi ini diizinkan Tuhan. Ya. Kematian di mana-mana kita lihat oleh karena COVID ini diizinkan Tuhan. Jadi sekilas kita berpikir dan juga hamba-hamba Tuhan juga menyatakan bahwa COVID-19 ini seperti malaikat maut. Ya. Malaikat maut yang siap mengintai kita kapanpun dia datang, diizinkan Tuhan untuk dijemput oleh Tuhan. Ya. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimanakah kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Itulah yang terpenting. Nah, kita diingatkan ya kita diingatkan dengan kisah bangsa Israel dengan tulah yang ke-10. Kita masih ingat ya bagaimana bangsa Israel ada 10 tulah diizinkan ya supaya bangsa itu boleh keluar dari tanah Mesir. Nah, ada 9 tulah dilakukan, tetapi Raja Mesir Fir'aun masih tak tegar tengkuk, dia tidak mengizinkan bangsa Israel keluar ya dari Mesir. Nah, tulah ke-10 dan ini sangat menentukan sehingga bangsa itu boleh keluar dari perbudakan di Mesir. Yaitu apa itu isinya? Yaitu Keluaran 12 ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Artinya akan terjadi kematian anak sulung, baik itu manusia maupun ternak yang ada di tanah Mesir. Ya, itulah tulah yang terakhir yang terjadi di tanah Mesir. Dan ini dengan taat dilakukan oleh bangsa Israel lewat Musa. Mereka melakukannya sehingga ketika mereka melakukan atau menyembelih domba atau kambing, mereka mengoleskan darah di dua tiang pintu dan di ambang pintu, maka mereka ada di dalamnya, bukan di luar. Ya, mereka ada di dalam rumah. Maka ketika pada malam hari malaikat maut Tuhan turun, ya, maka ketika ada tanda darah itu di tiang pintu dan di ambang pintu, maka rumah itu dilalui. Itu artinya pesta atau Paskah. Tuhan melalui rumah-rumah yang ada tanda darah di tiang pintunya. Nah, kalau tidak tanda darah, maka keluarga atau orang-orang Mesir pada waktu itu yang tidak diberitahukan tentang masalah ini, tanda ini, maka ada terjadi kematian anak sulung. Ternak-ternak juga yang sulung-sulung mati pada mati. Kalau manusia sudah diperanakan kematian, apalagi orang tua kehilangan anaknya, maka yang terjadi apa? Kesedihan. Ya, kesedihan sangat-sangat. Itulah sebabnya maka Raja Firaun mengizinkan mereka keluar. Ya. Dan inilah peristiwa di mana ya Tuhan mengizinkan adanya kematian anak sulung. Artinya Tuhan ya mengizinkan kematian itu ada di tengah-tengah kita dengan syarat sangat tiba-tiba mendadak. Supaya apa? Satu tujuan, Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, kemudian kita diingatkan juga dengan kisah Ayub, di mana Ayub adalah seorang yang pribadi yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan. Ya.
dia diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, di mana iblis, ya, atas izinnya Tuhan, ya inilah hebatnya memang iblis, dia bisa masih berkomunikasi dengan Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan bertanya kepada iblis, ya, kalau kita baca di Ayub 1, iblis sedang menjelajahi bumi, ya, dia sedang melihat keadaan dunia ini. Tuhan hanya bertanya, engkau melihat hambaku Ayub, dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan, dan tidak mau melakukan kejahatan. Iblis hanya berkata, karena engkau pagari dia, karena engkau berkati dia, maka dia hidupnya saleh, hidupnya diberkati. Coba ambil semua berkat-berkat yang kau berikan kepada dia itu. Nah, Tuhan hanya berkata, silakan lakukan itu, tapi sekali-sekali jangan ambil nyawanya. Hanya itu yang dilakukan. Nah, dalam sekejap iblis langsung melakukan itu karena atas izin Tuhan. Karena kalau bukan izin Tuhan, bagaimana ada pagar api yang dibuat oleh Tuhan di rumah Ayub, itu tidak akan bisa ditembus oleh iblis. Nah, pagar api itu dicabut, tidak ada, sehingga iblis masuk. Nah, yang lebih hebatnya, ya, tidak hanya hartanya yang habis, ternak-ternaknya habis, dia seorang yang sangat kaya, ya. Tapi yang mengejutkan hati adalah pada Ayub 1 ayat 8-19 dikatakan, sementara orang itu berbicara atau orang-orangnya Ayub, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada 4 penjulunya dan roboh menimpa orang-orang yang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sehati siapa orang tua yang melihat anaknya meninggal? 10 orang, ya, ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Hati siapa yang tidak iris melihat anak-anaknya meninggal? Tapi ini diizinkan Tuhan. Ini ada dalam kehidupan Ayub. Ya. Jauhlah kiranya hal ini daripada kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jauhlah itu daripada hadapan kita. Ya. Tapi ini diizinkan. Kenapa ini harus terjadi? Ya. Dan inilah masa-masa seperti yang dialami oleh bangsa Israel itu ketika mereka keluar dari Mesir, dan juga masa seperti yang dialami oleh Ayub. Nah, hanya satu yang harus kita ingat, ya. Dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan seperti ini. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Jadi siapa mereka itu? Bisa manusia, bisa juga iblis, ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Artinya kita tidak perlu takut akan kematian tubuh kita ini, akan penyakit ataupun iblis ataupun COVID yang membunuh kita. Tetapi lebih takutlah kita kepada Tuhan yang dapat membunuh baik jiwa maupun tubuh. Ya, sangat berbeda. Karena iblis tidak bisa, ya, membunuh jiwa kita, tetapi yang berhak untuk memisahkan jiwa kita, ya, dengan kata lain kematian yang kedua itu, kematian kekal itu hanyalah Tuhan sendiri, ya. Jadi lebih takutlah kita kepada Tuhan, karena Dia yang bisa membinasakan baik jiwa dan tubuh kita. Kalau kita tidak ada manusia kekal di dunia ini, amin, tidak ada. Paling kuat dikatakan Alkitab 70 sampai 80 tahun. Tetapi kebahagiaannya apa dikatakan? Kesukaran dan penderitaan. Artinya masa usia kita ini ada batasnya. Gak perlu kita takut dengan kematian jasmani kita, tapi lebih takutlah kita kepada kematian jiwa kita, roh kita ada di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu persiapkan diri kita dari masa ini untuk senantiasa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Pribadi yang berjalan dengan kehendak Allah, mengerti dan peka akan kehendak Allah. Itu yang Tuhan inginkan.
Nah, firman Tuhan Matius 10 ayat 28 ini, biarlah kita menjadi perenungan yang kuat di dalam kita, karena ada begitu banyak rema yang kita dapatkan dari hal ini. Nah, kemudian apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita saat ini, pada zaman ini, ya, pada masa ini, di mana kita boleh melihat, ya, kematian tiba-tiba itu ada terjadi. Tiba-tiba orang, dia sakit, gak lama kemudian dia meninggal. Ya. Apa yang Tuhan kehendaki? Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, Bapak Ibu. Ya, yang dikehendaki Tuhan adalah supaya tidak ada yang binasa, ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Kenapa diizinkan ini terjadi semuanya ini? Kalau orang tidak bisa respon positif dengan apa yang terjadi ini, maka dia akan mengalami kematian yang kedua tadi. Kebinasaan jiwanya akan terjadi. Tapi kalau kita respon seperti dalam 2 Petrus 3:9 ini, maka kita akan cepat-cepat bertobat. Amin, Bapak Ibu. Nah, inilah langkah yang harus kita tempuh supaya ya kita tetap ada di dalam Tuhan. Ya, sekalipun kematian akan memisahkan kita, ya, tetapi kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apa respon kita sebagai gereja Tuhan? Ya, respon kita sebagai gereja Tuhan menanggapi situasi ini. Yang pertama adalah dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Berjaga-jagalah, setiap saat kita harus berjaga-jaga. Ini menjadi respon kita. Kata berjaga-jaga ini yang bukan hanya sekali ini aja pada saat ini kita dengarkan firman Tuhan ini, tetapi tetap setiap saat. Karena kata berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, senantiasa harus kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ya. Jangan lagi kita andalkan kemapanan kita hari-hari ini. Jangan lagi kita andalkan pikiran kita, di mana kita anggap itu nggak ada apa-apanya lah, biasanya itu. Tidak lagi seperti itu kita respon. Tetapi kalau kita memiliki hati yang bijaksana, peka dengan situasi ini, maka kita akan berjaga-jaga dengan situasi ini. Kita akan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita akan rindu terus untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Itulah tandanya kita berjaga-jaga. Dan yang kedua adalah dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 14 dikatakan seperti ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, artinya semua yang ada di dunia akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia, dengan Tuhan. Dan yang kedua respon kita adalah kita harus hidup kudus dan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga, hidup kudus dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Inilah sebagai respon kita menghadapi situasi ini. Jangan kita acuh, tidak acuh lagi dengan keadaan ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, bagaimana kita konsisten terhadap respon kita tadi, di mana kita harus berjaga-jaga, di mana kita harus hidup kudus, tidak cacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Maka kita harus memahami dulu yang namanya dua dasar, ya, dua macam dasar, ya. Karena ini sangat berpengaruh kepada konsistensi kita dalam merespon daripada kehendak Tuhan tadi, daripada firman Tuhan tadi. Nah, yang pertama dikatakan, ya, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Atau dibacakan dulu, ada yang bisa membacakannya bagi kita? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di Iya. atas batu. Tetapi rumah tidak rubuh. Ya. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan kebakaran kerusakannya. Amin. Ya, jadi ada dua orang yang kita lihat di sana, dua oknum yang ada di sana. Satu adalah orang bijaksana dan satu lagi adalah orang bodoh. Dua-duanya mendengar atau tidak? Mendengar. Mendengar firman Tuhan seperti pada saat ini. Mereka boleh mengetahui, oh firman Tuhan pada saat ini. Kita harus respon. Kita harus peka dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi yang membedakannya adalah perbuatan mereka, perlakuan mereka. Apakah yang satu itu melakukan atau tidak melakukan? Itu yang terpenting. Ya. Jadi dua macam dasar ini sangat menentukan kita. Apakah kita berpijak pada dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Nah, Tuhan memilih kita supaya menjadi orang-orang yang bijaksana. Ya, bijaksana berarti orang yang mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan firmankan kepada kita pada hari ini, pada saat ini. Sehingga orang bijaksana ini akan seperti orang yang akan membangun rumahnya di atas batu. Di atas batu. Tapi orang bodoh kebalikannya, orang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Sama dengan orang yang sedang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kedua pribadi ini mengalami ujian yang sama. Amin. Mengalami ujian yang sama. Apa ujiannya? Ada banjir, ada angin tofan, ya. Apalagi ada api, macam-macam. Pokoknya sama. Jadi mana bangunan yang kokoh berdiri di atas dasar itu, itulah yang tetap berdiri kokoh. Amin. Nah, mana yang berdiri kokoh adalah rumah yang dibangun di atas batu. Itulah orang yang bijaksana. Jadi mendengar dan melakukan firman Tuhan itu menjadi keharusan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita perhatikan kedua macam dasar ini. Jangan sampai kita terjebak dengan kemapanan hidup. Mungkin kita, aku kan seorang yang pintar, ya, atau aku orang yang bekerja. Pekerjaan bukan mapan. Gak perlu aku, ya, memang betul-betul aku percaya Tuhan Yesus, ya, tapi nggak perlulah seperti itulah, ya. Aku bekerja, aku menghasilkan, ada yang kuhasilkan, ya udah, keluarga aku tercukupi kebutuhannya, sudah cukuplah itu. Aku tidak mau lagi, nggak terlalu lebih lagi untuk berjaga-jaga, nggak perlu untuk menjaga kekudusan hidup, tidak perlu lagi terlalu ya supaya tidak bercacat dan tidak bercela dalam hidup ini. Kita abaikan itu semuanya. Sementara Tuhan sangat merindukan setiap kita, tidak hanya percaya, tidak hanya mendengar, tetapi melakukan kebenaran. Amin. Nah, ini menjadi dasar bagi kita. Kemudian bagaimana kita boleh konsisten dengan respon kita tadi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan kita,
Maka dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20, ya, mari kita baca ya secara bergantian. Matius 16 sampai ayat Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Mari kita baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil yang pertama, kemudian nanti kita bergantian jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-14. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan seorang Yesus, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari kami. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan namamu tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yes, amin. Nah, bagaimana supaya kita konsisten dengan respon, ya, dengan respon kita terhadap situasi yang ada ini, supaya konsisten terus, karena banyak hal yang akan mempengaruhi respon kita tadi, sehingga kita bisa tidak konsisten. Ya. Kemapanan hidup, ya, menganggap kita, aku kan sudah nggak begitulah, gitu ya, nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah, situasi ini mengharuskan kita untuk tetap, ya, hidup kudus, tidak bercela dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu harus kita ada di dalam dasar yang kokoh, punya fondasi yang kuat. Kalau hanya seperti itu, maka kita akan cepat, ya, rubuh. Bangunan rohani kita akan cepat rubuh, dan kita akan mengalami kebinasaan. Nah, oleh karena itu kita melihat, ya, bagaimana respon manusia terhadap Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di dalam ayat 13 dan 14, yaitulah pengakuan umum manusia. Orang yang tidak mengenal Tuhan menganggap Yesus itu adalah sebagai nabi, menganggap Yesus itu tidak Tuhan, tidak lebih daripada nabi. Tetapi yang berbeda kita lihat adalah ketika murid-muridnya lewat Petrus yang berkata, menurut engkau siapakah aku ini? Ini kata Tuhan. Menurut pribadi hal yang sama ditanya oleh Tuhan kepada kita. Kenapa muncul pertanyaan seperti ini kepada kita terlebih dahulu, Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin memastikan, ya, di dalam pribadi kita, siapakah Tuhan Yesus itu di dalam kita? Siapakah Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita? Nah, ini harus jadi jawaban yang benar bagi Tuhan. Kalau kita menjawabnya dengan benar, maka seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Apa jawaban Simon Petrus rupanya? Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita bisa melihat banyak orang berkata, ya, terutama mereka yang tidak mengenal Tuhan, Yesus itu hanya nabi. Saksi Yehova juga mengatakan, ya, dia hanya sebatas manusia yang lebih tinggi tingkatnya, katanya. Tapi dia manusia dikatakan. Tetapi kita jangan seperti itu. Kita sudah melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada satu sampai kepada Bapa di surga bila tidak melalui aku. Berarti dia adalah Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan. Dari situ saja sudah jelas pernyataan Tuhan bahwa dia adalah Tuhan. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, ya, ketika kita mulai bisa
memperkatakan pengakuan itu kepada Tuhan. Pengakuan itu kepada Tuhan. Karena pengakuan datang dari dalam hati kita, ya. Maka Tuhan berkata kepada kita seperti yang dikatakan kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Engkau adalah Petrus. Sebelumnya dia mengatakan Simon bin Yunus, namanya disebutkan. Tetapi nama Simon bin Yunus dirubah Tuhan menjadi Petrus. Apa yang terjadi dengan hal ini? Ya. Kalau kita artikan, ya kita baca, ya atau kita searching Google apa arti Petrus? Petrus itu artinya pecahan batu. Sebenarnya bukan itu nama Simon Petrus itu. Namanya adalah Simon bin Yunus. Tuhan ubahkan. Ketika kita sudah mengaku Yesus Kristus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka Tuhan ubahkan kita menjadi Petrus, ya, menjadi Petrus di hadapan Tuhan, sehingga kita akan disusun di atas batu, ya, batu karang, di mana dikatakan, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita akan dibangun di atas batu karang itu, di atas batu karang itu Tuhan Yesus ke batu karangnya, kita akan dibangun. Jadi bangunan yang rapi, tersusun. Kita lah gereja-gereja Tuhan saat ini yang sedang dibangun Tuhan yang sebatu karang yang teguh itu. Itulah Yesus. Nah, mungkin pengertian bagi kita, bagaimana itu bisa kita gambarkan? Itulah kehidupan rohani yang sedang kita bangun hari-hari ini. Jangan kita berpikir secara harafiah, ya, tapi kita harus berpikir secara roh tentang hal ini. Karena yang hari-hari kita bangun itu adalah rumah rohani kita. Jadi jangan hanya kita lihat secara fisik tubuh kita, ya. Kita adalah gereja Tuhan, kita lihat fisik kita. Tapi yang terlebih dalam adalah bangunan rohani yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita lihat. Nah, itulah sedang dibangun oleh Tuhan. Kita menjadi batu-batu yang kuat, ya, yang didasarkan pada Yesus Kristus sebagai batu karangnya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Alam maut tidak akan menguasai kita. Artinya jiwa kita, roh kita tidak akan dikuasai oleh alam maut. Kita akan dipelihara Tuhan. Kita akan ditempatkan Tuhan di dalam kerajaannya. Kehidupan kekal sudah dijamin oleh Tuhan bagi kita. Itu artinya. Kemudian kepada kita diberikan kunci kerajaan surga. Ya. Ada kepada kita diberikan kuasa. Ya. Kepada kita diberikan kuasa apapun itu, kita berkuasa atas seluruhnya. Atas sakit penyakit kita bisa berkata, "Enyah kau sakit penyakit, dalam nama Yesus." Kita bisa usir dia. Kita punya kuasa akan itu. Amin, Bapak Ibu. Iya, kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16, ya. Bagaimana dasar hidup kita tadi dan bangunan yaitu kita sendiri itu bisa dibangun, ya. Jadi kita melekat kepada dasar tadi itu. Bagaimana bisa itu terjadi? Karena dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16, ya. Coba dibacakan bagi kita 1 Korintus pasal yang ketiga. Ini sebagai ayat terakhir bagi kita. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Supaya jelas kita mengerti siapakah dasar kehidupan kita, dasar kehidupan rohani kita, ya. Dan bagaimana kita membangun, ya, bangunan rohani kita di atas dasar tadi. Nah, ini harus kita jelas kita pahami. Nah, silakan ada yang bisa bacakan bagi kita 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16. 1 Korintus 3 10 sampai 16, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. 11.
karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Yes. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, Yes. tetapi seperti dari dalam api. Amin. Ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yes. Amin. Ya, jadi dasar dan bangunan. Nah, sangat jelas di sini dikatakan di ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di dasar kehidupan kita secara rohani itu adalah Yesus Kristus. Jangan kita letakkan dasar kerohanian kita kepada pikiran kita, kepada kekayaan kita, kepada jabatan kita, kepada kemampuan hidup kita. Itu akan seperti pasir. Akan ketika ada pengujian maka bangunan itu akan rubuh. Tapi letakkanlah dasar kehidupan rohani kita kepada Yesus Kristus. Kita berdiri, ya. Dan Yesus Kristus adalah jadi batu berpijak kita. Nah, kemudian dikatakan oleh Paulus, ya, di ayat 10 bagian terakhirnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Nah, kalau sudah jelas kita dasar bangunan kita adalah Tuhan Yesus sendiri, maka bagaimana kita membangun di atas dasar tadi? Kita harus memperhatikannya dengan seksama. Jangan asal membangun, ya. Jadi kalau kita membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing akan diuji oleh api. Jadi biarlah kita memilih yang bangunan rohani kita ini terbuat dari emas, dari perak, ataupun dari batu permata. Kalau kayu dan rumput kering atau jerami akan hangus, walaupun di atas dasar Yesus Kristus. Tetapi ada masih keuntungannya, ya. Nah, ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar seperti kayu, jerami, rumput kering tadi, maka orang tersebut akan mengalami kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetap diselamatkan, karena dasarnya masih Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tetapi seperti dari dalam api, begitu sakitnya. Kita bisa melihat bagaimana kalau tangan kita tersentuh dengan api, kita akan menjadi aduh, sakitnya. Seperti itulah Tuhan menolong kita dari dalam api. Tapi jadi biarlah kita tidak seperti kayu, jerami, rumput kering, tapi biarlah kita sebagai emas, permata, ya, dan perak. Itulah yang kita rindukan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti itu di hadapan Tuhan. Nah, jadi di sini ada saya buat sebagai statementnya. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dasar kehidupan rohani kita adalah Yesus Kristus. Bait Allah itu adalah jemaat, adalah kita sendiri, di mana ada Roh Allah di dalam kita, seperti dikatakan di ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Bait Allah itu adalah kita, di mana sudah ada Roh Allah di dalam kita. Jadi kita harus yakini
bahwa bait Allah itu, bangunan bait Allah itu adalah kita. Kita sudah meletakkan bangunan bait Allah ini di atas dasar Yesus Kristus sebagai dasarnya. Amin. Nah, sebagai kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu, yang pertama, kita harus bijaksana dalam memperhatikan keadaan zaman ini. Dengarkan dan lakukanlah firman Tuhan. Yang kedua, semakin takutlah akan Tuhan. Ya, kalau hari ini kita hanya cukup percaya, tidak cukup percaya, tapi harus takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, kehendak Tuhan supaya semua orang tidak ada yang binasa, melainkan mengalami pertobatan. Yang keempat, respon kita sebagai gereja berjaga-jaga dalam Tuhan, hidup kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah konsisten dengan respon kita sebagai gereja Tuhan. Jadikan Yesus sebagai dasar hidup bangunan rohani kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita. Kiranya Tuhan semakin melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya, berkat-Nya, sehingga kita tidak mudah jadi bangunan yang gampang dirubuhkan oleh keadaan hari-hari ini. Saya undang chorus leader, para singer, kita angkat satu pujian, kita katakan musik akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
Biarlah kami senantiasa percaya kepada Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak goyah di dalam mengiring Tuhan. Bahwa kami boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah bukan hanya melalui mulut kami, tapi lewat setiap apa yang kami pikirkan, kami perkatakan, dan apa yang kami rasakan. Kami percaya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Mari Tuhan, bangkitkan roh kami gereja Tuhan hari ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang membingungkan setiap kami, bahkan di tengah-tengah situasi yang terkadang membuat kami khawatir akan hari depan. Tapi biarlah kami memiliki pengharapan yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa ada jaminan yang kekal, bahwa ada jaminan yang luar biasa ketika kami sungguh-sungguh mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Biarlah lewat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu tidak membuat kami mundur dari keimanan dan kepercayaan kami kepada Tuhan, tapi itu membawa kami semakin hari, semakin mendekatkan diri kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah yang baik. Terpuji dan termulia nama Allah sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap menjadi pelaku firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita yang kedua untuk umum dan pembangunan ataupun kontrak gereja kita tahun depan, saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan pada pagi siang hari ini. Yang pertama, ibadah raya kita hanya satu sesi saja, jam 10. Jadi setiap minggu ibadahnya satu sesi jam 10. Dan pada sore ini atau malam ini jam 7 malam kita mengadakan doa keliling, diwajibkan kepada pengerja dan terbuka untuk umum. Biarlah kita sama-sama terbeban untuk keselamatan kota kita, terbeban untuk keselamatan keluarga kita, terbeban untuk keselamatan bangsa kita. Kalau tidak dimulai dari kita, dari siapa lagi? Jadi biarlah kita boleh bergerak dan memiliki kerinduan untuk bersama-sama doa keliling malam hari ini. Yang kedua, FA setiap hari Kamis jam 7:30 malam yang menjadi tuan rumah saudari Nur Saida Sitanggap, beralamat di Simpang Hoki, diimbau kepada setiap pengerja diwajibkan dan terbuka untuk umum bagi yang bertugas dalam pelayanan family altar agar mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga, doa persiapan dan latihan musik setiap hari Sabtu di gereja kita jam 7 malam. Diwajibkan kepada pengerja dan terbuka untuk umum. Kemudian yang keempat, kode perpuluhan telah diterima oleh setiap kita pengerja di tempat ini guna melatih kita untuk setia melakukan perintah Allah. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Allah akan mempercayakan perkara besar kepada kita, dan perpuluhan ini terbuka untuk umum. Jadi biarlah kita bersama-sama melakukan kewajiban kita. Kemudian yang kelima, setiap minggu keempat dalam bulannya, para pemuda-pemudi gereja mengaktifkan kembali diakonia dengan cara memberi makan saudara-saudari kita yang tunawisma atau yang gelandangan. Bagi pemuda-pemudi dan orang tua yang rindu untuk mendukung pelayanan diakonia pemuda, dapat memberikan dukungannya kepada saudara Arisman Lauli berupa dana, makanan, daya, atau apapun yang Tuhan gerakkan, atau apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang keenam, setiap minggu keempat gereja kita juga mengumpulkan persembahan yang kedua untuk kita lakukan diakonia pada Desember 2021. Jadi setiap minggu keempat persembahan yang kedua itu dialokasikan untuk diakonia gereja kita yang akan kita berikan pada bulan Desember 2021. Dan bagi kita juga yang rindu untuk memberkati diakonia, manakala ditabung-tabung uangnya, ditabung-tabung rezekinya, sehingga pada Desember kita boleh sama-sama memberkati orang lain, sangat dipersilakan. Dan biarlah semua kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan pengumuman tambahan, sebulan ibadah setiap pengerja kita evaluasi pelayanan kita di bulan Juli supaya semakin baik lagi untuk bulan Agustus. Demikian warta kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita akan membawa persembahan kita kepada yang bertugas. Kami persilahkan. Dan angkat lagu kita, aku mau selalu bersyukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada kami ada pada saat ini Tuhan, kita akan memuji menyembah Engkau Bapa yang baik. Itu anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sudah Kau kaburkan Tuhan kepada kami melalui Tuhan hamba-Mu Tuhan. Itu kami Pak Junta Tuhan, biarlah Kau Bapa senantiasa Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, baik pekerjaannya, usahanya, rumah tangganya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Engkau Bapa senantiasa yang memeliharanya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai terus Tuhan untuk lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan supaya taburan firman-Mu Tuhan jatuh pada tangan semua hati kami Tuhan, sehingga Tuhan firman itu tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia Tuhan, tetapi firman Tuhan itu Tuhan kami dapat merenungkan Tuhan dimanapun kami berada. Kami
Tuhan Yesus yang menangani Tuhan segala sakit penyakit Tuhan, baik yang ada di rumah dimanapun Tuhan. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau bagi mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka Tuhan Yesus menjadi saluran kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Ketika mereka menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga meminta kepada-Mu Tuhan, biarlah atmosfer yang ada di bangsa kami maupun yang ada Tuhan di kota kami adalah atmosfer yang daripada Engkau Tuhan, sehingga virus-virus apapun yang kami hirup dari udara Tuhan tidak menyentuh tubuh kami Bapa, sehingga udara yang kami hirup adalah udara yang segar, yang bersih, yang menyembuhkan, yang menyehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kota kami. Jauhkanlah kota kami Tuhan Yesus daripada teroris-teroris Tuhan Yesus, sehingga Tuhan tidak mengganggu Tuhan Yesus ketenangan, kedamaian Tuhan yang ada di kota ini Tuhan, antar berbagai agama Tuhan, antar berbagai suku yang ada Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan
wajah kita kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Pulang dan bawa segala anugerah, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis yang isi dalam nama Roh Kudus, Tuhan yang menyertai dan berkati kehidupan kita, mulai siang ini, besok, malam atau bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kita semua diberkati dan bertolong tidak akan. Amin. 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 Jadi, selamat hari Minggu. Shalom.